Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita diberikan anugerah yang terbaik dan terindah dalam perjalanan hidup ini. Semoga nikmat ini dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ridho Allah lah yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman kunci kebahagiaan kita akan kita raih, kunci keselamatan kita akan kita dapatkan, karena iman adalah menjadi tolak ukur bagi kita sekalian. Iman dan takwa menjadi puncak prestasi yang akan diraih kita sekalian. Derajat yang mulia di sisi Allah adalah muttaqin, sehingga seruan-seruan di mimbar keagamaan selalu mengajak kita untuk beriman dan bertakwa, karena ketakwaan menjadi puncak dari perjuangan yang akan kita lakukan, perjuangan yang kita laksanakan, amal-amal yang kita lakukan semuanya adalah untuk meraih derajat ataupun makom, yaitu muttaqin, orang yang bertakwa. Sehingga kita selalu berikhtiar untuk mempersiapkannya. Sementara di luar dari apa yang kita ingin raih, tantangan, hambatan, cobaan akan silih berganti untuk menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya di antara kita sekalian. Pada hakikatnya kehidupan yang kita lakukan adalah kompetisi, adalah persaingan atau perlombaan. Kita setiap saat harus berkompetisi dengan hawa nafsu kita untuk menundukkan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita agar senantiasa sinar hidayah ini memancar di dalam kolbu dan jiwa kita, sehingga Allah akan membuka kepada kita berbagai kenikmatan dan memberikannya sebagai salah satu yang menjadi kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka
wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan informasi dan menyampaikan berita kepada kita bahwa keberuntungan hidup yang akan kita raih, yang akan kita peroleh apabila setiap jiwa, apabila setiap diri dari kita itu mensucikan dirinya dengan beriman. Karena dengan beriman kita akan selalu ingat kepada Allah akan apa segala yang akan menimpa kepada kita, baik takdir baik maupun takdir jelek. Apa yang terjadi pada diri kita, kalau saat ini yang bisa kita ketahui adalah takdir. Karena takdir adalah apa yang sudah terjadi, yang saat ini kita terima. Itu adalah sebagai suatu realitas yang nyata-nyata kita rasakan. Alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dengan ringan menuju masjid. Apapun alasan atau sebabnya. Nah, sementara untuk merencanakan kita untuk datang ke masjid, itu dibutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa. Mungkin bagi kita yang belum terlatih sangat berat untuk bangun malam. Karena bangun malam itu akan menyita waktu tidur kita otomatis. Nah, tetapi bagi kita yang yakin bahwa kita iman betul bahwa balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya itu kenikmatan yang lebih, tidak hanya sekedar jasmaniah ya. Kenikmatan spiritual itulah yang jauh mahal, sangat mahal harganya. Sehingga orang rela untuk menunaikan ibadah haji dengan puluhan juta rupiah kita keluarkan hanya 40 hari di sana. Itu semuanya adalah kalau tidak ada suatu keimanan terasa mahal. Sudah carinya susah-susah, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, itu untuk ibadah. Tapi bila kita menemukan nur cahaya keimanan, disitulah menjadi etos yang luar biasa. Maka para ahli peneliti tentang psikologi dan tentang ekonomi itu meneliti mengapa beberapa negara itu mampu mempunyai kemajuan yang luar biasa. Di antaranya karena didorong oleh semangat spiritualitas keagamaan yang dimiliki. Demikian juga etos keislaman dan keimanan kita itu mendorong orang untuk mengeluarkan apa yang dimiliki sebagai suatu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, mungkin saat ini kita bisa menikmati masjid kita yang sejuk. Itu semuanya kalau tidak ada keimanan mungkin sangat berat kita keluarkan rupiah yang kita miliki. Tapi bagi orang yang sudah yakin suatu kenikmatan, karena yakin itu adalah milik kita yang sejati yang kita keluarkan. Yang kita akan kembali itu adalah semua harta yang kita tasarufkan untuk kebaikan. Sisanya itu adalah harta yang kita konsumsi, yang habis hanya untuk aktivitas kehidupan kita. Artinya adalah untuk menopang kehidupan. Tapi jamaah rahimakumullah, yakin bahwa apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat,
itu semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sangat jelas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji atom, Allah akan membalas dengan kelipatannya. Kalau kebaikan itu ditikel-tikelkan atau multi level. Sedangkan kalau kejahatan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kejahatan yang kita lakukan sebesar yang kita lakukan saja. Inilah keadilan ilahi. Allah akan melipat gandakan bagi orang yang melakukan kebaikan dengan prestasi yang berlipat-lipat. Sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan yang jahat hanya setimpal. Maka dalam rangka kita menyongsong bulan suci Ramadan yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024, sehingga mari kita persiapkan secara mental, spiritual, dan material. Nah, dari sisi fisiknya kita sudah menyiapkan masjid dengan berbagai macam pembangunannya dan perubahannya. Semoga ini bisa memberikan kenyamanan kita nanti dalam menunaikan ibadah-ibadah Ramadan. Secara fisik kita berbenah. Demikian juga diri kita juga berbenah. Kita sucikan jiwa dan kita sambut Ramadan. Mensucikan jiwa diantaranya kita mengoreksi diri, bermuhasabah tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Apabila kita mempunyai hutang puasa, maka di bulan Sya'ban ini kita selesaikan semua hutang puasa dan kewajiban-kewajiban kita yang lain, sehingga kita betul-betul bisa mempersiapkan menghadapi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehingga beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat Tuhan. Kemudian sholat, karena sholat diantara yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj adalah hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu sholat. Dengan sholat kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, serta kita setiap sholat kita melakukan mi'raj. Mi'rajnya orang yang beriman itu ya pada saat kita sholat. Kalau pada saat Nabi Isra dan Mi'raj dari Sidratul Muntaha sampai ke langit yang 7, maka itu adalah Kanjeng Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Namun mi'rajnya orang-orang yang beriman adalah dengan menunaikan sholat, karena tidak ada batasnya antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika kita menunaikan sholat. Allah sangat dekat dengan kita apabila hambanya itu memohon, Allah fastajib. Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sedangkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga puasa yang kita lakukan itu adalah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Inilah keutamaan-keutamaan yang harus kita persiapkan untuk menyongsong Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga hati kita akan menjadi bersih, pikiran kita akan menjadi terang, dan senantiasa kita biasakan kebiasaan yang baik, sehingga ketika
di bulan suci Ramadan kita betul-betul sudah siap untuk menambah pundi-pundi amal yang insya Allah akan memberikan keselamatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita, diberikan kesehatan untuk bisa sampai di Ramadan dengan baik, dan diberikan kelapangan rizki untuk bisa kita berderma, berbagi untuk masa yang akan datang, sehingga memberikan keuntungan kita di dunia dan keselamatan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.